Ketika kita mau selamat di rantau itu, kita juga harus menghargai orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, otomatis orang juga menghormati kita. Benar kata sabda Rasul, salamatul insan bihifdzil, begitupun dengan kelakuan. Selamatnya seseorang itu karena menjaga ucapannya, dan selamatnya orang itu karena menjaga perlakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Halo teman-temanku, dimanapun berada, sehat selalu, panjang umur, tetap semangat, dan jagalah kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga dilancarkan rezeki dan segala hajatnya. Amin ya Allah alamin. Oke, khususnya buat teman-teman TKW dimanapun berada, baik yang pemula maupun yang sudah ex. Kemarin nih ada teman kita dari subscriber kita nih yang bertanya, katanya, "Kak, kalau untuk TKW yang baru 6 bulan, kalau mau pulang bisa nggak?" katanya. Nah, saya jawab kan di komentar itu, saya bilang bisa. Bagaimana caranya, kata dia tuh? Ya tinggal aja bilang aja ke majikannya, pasti bisa. Kalau misalnya kata dia tuh gimana nantinya, ya kalau menurut saya begini, intinya kalau misalnya kalian mau pulang, walaupun baru 6 bulan, 3 bulan, kalau mau pulang bisa, asal syaratnya majikan kalian itu membolehkan. Adapun tidak membolehkan, kalian bisa memaksa, tapi dengan satu syarat, kalian harus membayar dendanya untuk biaya yang sudah majikan kalian keluarkan. Besar atau tidaknya ya tergantung majikan kalian yang minta. Mau 20.000, 30.000, itu tergantung majikan kalian yang sudah mengeluarkan uang untuk mengambil kalian dari Indonesia ke sini. Karena sistemnya kalau di Arab Saudi sekarang itu visanya bisa kerja itu ditutup, melainkan kalau visa ziarah itu dibuka. Nah, kenapa sebabnya? Ya mungkin karena tidak ada untuk perjanjian kerja. Maka dari itu bisa kerja kalau untuk Saudi ditutup, teman-teman. Adapun mereka yang datang ke situ katanya ada yang orang yang bekerja, ya mungkin melalui cara-cara yang lain, memanipulasi sistem, kan bisa saja terjadi seperti itu. Adapun kita yang datang, kita udah lama sebenarnya tinggal di Saudi, sudah 8 tahun. Karena dari itu ya bisa, karena penutupan visa ke Saudi itu masih baru-baru, sebelum tahun 2020, sebelum tahun ya sebetulnya. Jadi waktu kita pas datang ke sini itu masih dibuka, namun ya mungkin sekarang udah ditutup, teman-teman. Entah nggak tahu alasannya kenapa. Ya mungkin orang Indonesia itu kan gajinya kalau dikasih 1.000 itu termasuk gaji kecil. Jadi ya sangat tidak ada kesepakatan, oleh karena itu ya mereka tutup. Beda lagi dengan seperti orang yang lain, orang-orang hitam seperti Sudan dan Afrika, itu bisa dibayar dengan gaji yang murah, makanya banyak orang di sini. Adapun orang Indonesia kebanyakannya ya seperti orang kaburan. Nah, kalau kalian mau pulang bisa, kecuali harus melalui kabur dulu baru bisa pulang. Kabur pun tidak bisa langsung pulang, teman-teman. Kalian itu harus melalui deportasi. Adapun kalian kabur, jika belum dideportasi atau belum dibalak atau diblok, itu tidak akan bisa pulang. Adapun yang dibalak itu ada 2 macam. Yang pertama balak suhtoh, yang kedua balak furud. Balak suhtoh itu seperti apa? Yaitu yang dideportasi karena mempunyai masalah kriminal atau kejahatan, seperti itu. Ya mungkin tidak semua orang yang dikasuskan itu punya masalah atau punya kriminal, tetapi kan namanya orang asing itu banyak yang melaporkan pekerjaannya hanya karena kecewa dan benci. Dan ada contoh seperti kemarin teman saya, kan saya ini bekerja sebagai tukang pijit kan, teman saya juga kerja di sini. Nah, bedanya teman saya tuh kerja, yang si Jabun ini ngajak kerja di luar. Katanya, saya nggak mau dipijit di sini, mau nggak kamu pijit saya di rumah saya, katanya. Kan di perjanjian itu kan oke, udah fix, kalau misalnya ada sesuatu jangan bawa ke tempat kerja. Nah, berhubung Jumat kemarin beda ceritanya, teman saya itu kan libur, terus belum tidur dia. Kalau libur kan punya orang kerja di sini tuh, kalau libur ya semena-mena kalau tidur tuh. Kemudian paginya itu ada seorang Jabun atau customer cuma langganan dia. Nah, dari rumahnya kerja. Teman saya tuh mungkin agak malas sedikit, kemudian dia agak mengulur waktu gitu.
Nah, si customernya ini nunggu di bawah, kemudian lama. Sebenarnya biasa-biasa aja dia hubungan dia sama customer itu, dia nggak ada masalah. Namun setelah dipijit pulang kan udah masih biasa. Nggak tahu kenapa, mungkin si jagonya itu agak kecewa karena sakit hati, karena waktunya itu di apa di nunggunya kelamaan. Karena pada awalnya itu jangan lama-lama kata jagonya. Padahal dia sama jagonya itu sama customernya nggak ada masalah apa-apa. Tetapi setelah beberapa jam kemudian si jagung ini atau si customer ini ngadu ke tempat kerja, katanya dia ada jelek di tempat kerja, dia bilang gajinya nggak benar. Nah, di sini timbullah masalah sampai-sampai teman saya itu mau dikeluarkan dari tempat kerja. Itulah brengseknya orang sini. Namun tidak semua orang sini begitu, teman-teman. Ada juga orang sini yang baik. Nah, tapi kebanyakan seperti itu orang sini. Awalnya tidak ada masalah, tiba-tiba kamu dipermasalahkan. Nah, sama halnya ketika pembantu kabur aja dari rumahnya. Kalau orang-orang yang udah biasa, yang tidak punya kecewa, udah biarkan saja. Mungkin dia udah biarkan saja. Kalau namanya orang udah kabur, udah. Kalau majikannya baik. Tapi kalau majikannya itu bakhil atau pelit dan hatinya itu jelek, hasut, dengki. Nah, si pembantu yang kabur ini bisa dimasalahkan, bisa dikasuskan. Misalnya dia nggak bawa apa-apa kabur dari majikan, kemudian majikan itu fitnah. Katanya pembantu saya pergi membawa uang sekian ribu, membawa emas sekian kilo. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan seperti itu. Namun banyak juga teman-teman kita yang selamat, alhamdulillah. Ketika dia kabur, dia bebas. Nah, yang selamat itu seperti apa? Mereka yang kabur awalnya bekerja 2 tahun, otomatis sekarang yang 2 tahun itu udah habis kontrak. Kalau mau kabur pun ya apa? Mungkin seperti itu teman-teman. Tapi beda lagi orang yang kabur baru 2 bulan, kemudian dia kabur, otomatis sih majikan itu pasti sangat kecewa. Jangankan majikannya, kita juga kalau jadi majikannya pasti kecewa. Toh kita kalau udah keluar uang banyak, tapi si pekerjanya pergi begitu saja, belum dimanfaatkan tenaganya, sedangkan uang udah keluar banyak. Nah, sama halnya seperti itu teman-teman. Maka dari itu, ketika kita mau selamat di rantau itu, kita juga harus menghargai orang lain, baik itu majikan, baik itu atasan, dan orang lain, agar kita juga dihormati sama orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, otomatis orang juga menghormati kita. Begitupun kalau kita menghargai orang lain, otomatis orang lain juga menghargai kita. Itulah. Jadi benar kata sabda Rasul, salamatul insan bihifdzil lisan. Begitupun dengan kelakuan. Selamatnya seseorang itu karena menjaga ucapannya, dan selamatnya orang itu karena menjaga perlakuannya. Seperti itulah kiranya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Buat teman-teman yang berada, tetap semangat, jaga kesehatannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.